Halo teman-teman semua, saya Rafli Shoki. Jadi ini adalah podcast edisi pertama saya. Dan sebelumnya, semoga kalian saat mendengarkan ini dalam keadaan yang sedang baik-baik saja dan selalu ada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semisal sekarang ada teman yang sedang sakit, mari kita doakan bersama semoga segera diberi kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang badannya sehat, tetaplah menjaga kesehatannya selalu agar daya tahan tubuh menjadi semakin kuat, jadi tidak mudah sakit. Selain itu, karena kondisi cuaca yang sedang terjadi sekarang ini sangat-sangat tidak pasti. Kadang hujan, tapi kalau lagi panasnya bisa panas banget. Karena ini juga lagi dalam masa menyebarnya COVID-19 yang merupakan penyakit menular oleh virus baru tersebut. Dan virus yang berasal dari Wuhan ini tuh menyebabkan timbul pneumonia. Pneumonia tuh kayak terdapat sebuah infeksi akut di jaringan paru-paru manusia. Karena proses penularan virus ini yang sangat mudah, seperti percikan orang ketika dia lagi bersin ataupun berbicara biasa, jabat tangan, bahkan untuk menyentuh permukaan benda saja kita bisa tertular. Karena virus corona ini tuh bisa bertahan pada permukaan benda sampai berhari-hari. Sudah banyak sekali peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani masalah ini. Salah satunya tuh adalah work from home, atau yang orang bisa sebut bekerja dari rumah. Yang mana juga sekarang sebagai mahasiswa merasakannya, yaitu menjadi melakukan sistem perkuliahan dari rumah masing-masing. Selain itu, karena semakin banyaknya masyarakat di Indonesia yang terkena virus corona ini, pemerintah juga sudah melaksanakan kebijakan yang levelnya lebih tinggi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut PSBB. Nah, dari semua kebijakan yang saat ini telah dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, pasti kan banyak dampak tuh yang ditimbulkan dari yang negatif hingga yang positif. Dari semua itu, kita akan mencoba membahas dampak ini dari yang negatifnya dulu. Yang pertama ini adalah sebenarnya apa yang saya rasakan sendiri akibat munculnya virus corona ini, terutama dari dampak pendidikan. Untuk saya sendiri sebagai mahasiswa yang awalnya pembelajaran dengan tatap muka ke kampus, mendengar dosen, yang intinya itu sangat efektif lah, daripada dengan datangnya kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk work from home atau WFH ini menggunakan sistem belajar secara online dari rumah. Dari sistem pembelajaran ini sekarang sudah membuat saya cukup pusing dan kesulitan dalam belajar, karena menurut saya itu tidak efektif juga belajar secara daring online ini untuk memahami materi dan mengejar materi yang cukup sulit, apalagi dengan borosnya kuota internet yang dikeluarkan membuat semakin pusing. Namun karena keadaannya sebisa mungkin tetap untuk dilakukan daripada tidak sama sekali. Nah, tadi dampak pertama, ini dampak yang kedua ada dari masalah perekonomian. Karena dengan adanya tuntutan kita sebagai masyarakat untuk harus tetap di rumah saja, membuat kayak banyak para pelaku usaha tuh mengalami kesulitan. Nah, misalnya salah satunya tuh adalah kakak saya sendiri. Kan kakak saya tuh mempunyai usaha kayak warung kopi gitu. Nah, dari semua
kebijakan pemerintah yang dilakukan membuat dirinya harus rela mengambil keputusan untuk merumahkan semua karyawannya atau memutus hubungan pekerjaan seperti itu. Nah, itulah dua dari sekian banyak dampak negatif dari adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, kalau itu tadi semua dampak negatif, sekarang kita ngebahas tentang positif-positifnya yang dapat diambil. Yang pertama tuh adalah sadar atau tidak sadar, sekarang kita semua tuh kayak lebih peduli terhadap kesehatan dan juga tentunya akan pola hidup bersih, seperti kita menjadi sering mencuci tangan dan juga menggunakan masker jika sedang mendesak untuk pergi keluar rumah. Kalau yang kedua adalah walaupun kita sekarang sedang work from home, sangat tidak enak dilakukan, tetapi juga karena hal itu tuh banyak yang lebih bisa merasakan berkumpul bersama keluarganya di rumah, yang dimana kalau hari-hari biasa tanpa virus corona hanya bisa berkumpul di malam hari dengan waktu yang sangat singkat hanya untuk biasanya makan malam. Nah, dengan adanya work from home ini juga bisa membuat hubungan keluarga tuh kayak menjadi lebih harmonis, karena kan bisa berkumpul dari pagi sampai malam. Nah, tidak hanya itu, yang ketiga adalah hal positif yang bisa dilihat dari kehidupan sosial, di mana semua orang lebih bisa menjadi saling tolong menolong, seperti yang saat ini bisa dilihat ya di semua platform media sosial tuh sekarang banyak banget aksi solidaritas penggalangan dana ya untuk sesama umat manusia gitu yang lagi sedang membutuhkan bantuan di saat pandemi virus corona ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang dampak-dampak adanya kebijakan maupun adanya virus corona yang sedang terjadi di negara kita ini. Nah, sekian dari saya. Stay safe dan sampai jumpa. Terima kasih.